Udah. Halo rekan-rekan semuanya, selamat sore, selamat datang di podcast kami. Uh, Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang kasus yang lagi trending di televisi maupun di media-media sosial, yaitu dengan judul korupsi timah dengan sebesar 271 triliun. Di sini nama saya Selvi Anggreni dengan rekan-rekan saya yaitu Mas Diastu, Mas Torik, Mas Rian, Mas Bagas, Mbak Putri, Mas Alif, Mbak Kintan, dan Mas Handif dan Mas Niko. Mari kita mulai dengan menguraikan gimana sih latar belakang pada kasus tersebut. Untuk yang pertama, saya boleh menanyakan kepada Mas Torik, gimana Mas Torik dengan berita-berita tersebut? Siapa aja yang terlibat dalam kasus tersebut? Oke, jadi Boleh disebutkan. ya, oke Mbak Silvi. Jadi ini kasus yang cukup ini juga ya, apa kontroversial juga di Indonesia karena kerugian yang diakibatkan oleh negara itu ya mencapai 270 T, di mana itu jumlah yang cukup banyak dan gak sedikit. Oke, jadi korupsi ini menyoroti masalah serius dalam pengelolaan sektor sumber daya alam di Indonesia. Kasus tersebut mencerminkan kelemahan dalam pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas ekstraktif seperti penambangan timah. Korupsi dalam sektor SDA memiliki dampak yang sangat merugikan. Selain menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, korupsi ini juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah penambangan seringkali menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan yang tidak terkontrol juga menjadi perhatian yang serius. Kemudian kejadian tersebut juga menyoroti pentingnya momentum pembenahan dalam sektor SDA. Kasus korupsi yang terungkap menjadi panggilan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan SDA. Langkah-langkah yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek pengelolaan SDA, mulai dari perizinan hingga pengawasan terhadap kegiatan ekstraktif. Dalam rangka memperbaiki sektor SDA, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga anti korupsi, industri, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus menjadi prioritas, sementara langkah-langkah preventif juga perlu dikuat. Upaya pemberantasan korupsi harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem regulasi, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan. Dengan memperbaiki pengelolaan sektor SDA, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi SDA-nya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi dalam sektor ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi negara, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Oke, jadi itu menurut anggapan saya Mbak Silvi terhadap eh, korupsi timah yang senilai dengan 270 T. Oke, saya kembalikan ke Mbak Silvi lagi. Iya, terima kasih Mas Tori. Untuk selanjutnya, gimana buat tanggapan kasus tersebut ke Mas Dias tuh? Untuk yang kedua ke Mas Dias dulu deh. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Benar kata Mas Torik tadi, selain merugikan negara, juga lingkungan eh, pada kasus timah, korupsi timah ini sangat merugikan. Yang kita tahu bahwa ekologi di lingkungan ini tidak dapat kembali pulih dengan satu, satu atau 2 tahun, tapi butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan lingkungan ini seperti semula. Selain dana yang ditotalkan yang cukup besar, ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat. Karena apa? Karena juga yang saya sebutkan tadi lingkungan yang sudah rusak ini harusnya bisa diselamatkan dengan penanaman hutan atau reboisasi, tapi eh, adanya kegiatan tambang-tambang, apalagi tambang-tambang ilegal ini sangat merugikan dan juga eh, bagi masyarakat yang kehidupannya bertani juga sangat dirugikan karena hasil-hasil taninya eh, dengan adanya tambang ini
hasil tani tersebut menjadi rusak atau dikarenakan lahannya yang tidak bagus. Seperti itu, Mbak Sylvie. Siap, Mas Diastu. Terima kasih. Selanjutnya pendapat Mas Rian. Pendapatnya gimana, Mas, terkait masalah tersebut, Mas? Gimana, Mas Rian? Oke, untuk tanggapan saya ya, eh, Mbak Silvi dan Mas Torik dan Mas Diastu ya sama. Namun yang saya sayangkan itu kepada oknum yang telah menyalahgunakan hasil dari sumber daya alam berupa timah yang ada di daerah tersebut itu digunakan untuk poya-poya ya Ibu Sylvia. Dan juga selain itu juga uangnya juga selain untuk berpoya-poya, selanjutnya uangnya juga itu digunakan untuk kepentingan pribadi, Bu. Jadi tidak ada itikat untuk mereboisasi atau menghidupkan kembali lah tempat yang sudah jadikan tambang tersebut, Ibu. Dan juga nominal dari hasil dari korupsi tersebut ya juga besar ya, Bu ya, tidak main-main ya. Iya, 271 benar. triliun. Nah, itu bukan cuma uang, tapi itu keadaan alam sekitarnya yang membuat rusaknya itu. Dan juga itu kalau untuk memperbaiki juga benar juga kata Pak Deastu itu tidak 1 tahun 2 tahun, bahkan lebih juga dari 10 tahun untuk mengembalikan yang tersebut. Itu pun kalau dikembalikan juga tentu seperti sedia kala lagi itu Bu Silvi. Nah, masih mungkin juga penuh kekurangan mungkin dari yang ini, namun sudah lebih baik. Ya mungkin itu saja Bu Silvi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rian. Selanjutnya ke Mas Hanif nih, Mas Hanif. Gimana, Mas Hanif, pendapatnya tentang kasus 271 T itu? Terima kasih Mbak Sylvia. Mungkin pendapat saya kasus korupsi yang terjadi di atas itu merupakan bagian dari rezim korupsi sektor sumber daya alam ya atau SDA. Pada prinsipnya korupsi pada sumber daya alam memiliki modus yang sama dengan korupsi pada umumnya seperti gratifikasi, penyuapan, kronisme atau benturan kepentingan. Hal yang membedakan dengan korupsi pada sektor lainnya adalah terletak pada berbagai bentuk korupsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari alam dengan mengabaikan kepentingan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Seperti layaknya fenomena gunung es, mungkin korupsi timah 271 triliun dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja kasus mengenai penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang terungkap ke permukaan. Besar kemungkinan modus korupsi yang sama terjadi pada berbagai perusahaan lainnya. Sejumlah permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam, di antaranya mengenai ketidakpastian hukum dan perizinan, dan kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Ya, cukup, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Sylvia. Terima kasih. Sudah? Oke. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, Mas Niko. Mas Niko nih, Mas Niko. Gimana, Mas? Ini tanggapan Mas Baik, Niko. terima kasih buat Mbak Sylvia. Untuk pendapat saya, kasus ini pertamanya berpusat di Indonesia, khususnya di daerah penghasil timah utama yang di Indonesia seperti Bangka Belitung. Dan alasan utamanya di balik penyelundupan timah ini adalah untuk keuntungan finansial pribadi. Bagaimana itu untuk menguntungkan beberapa orang seperti pengusaha besar, pejabat tinggi, dan operator lapangan yang bekerja untuk mengalirkan timah ilegal dari Indonesia ke pasar internasional, di mana timah tersebut akan diselundupkan secara ilegal tanpa dikenai pajak negara sehingga keuntungannya bisa berlipat ganda. Dan kasus ini merupakan modus operasi para pelaku, melibatkan pemalsuan dokumen, penyuapan pejabat, dan penggunaan jalur penyelundupan yang sulit dideteksi. Sehingga pemerintah pemerintah perlu melakukan penanganan yang diperlukan, termasuk perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta peninjauan ulang regulasi perdagangan dan perdagangan timah. Selain itu, kolaborasi internasional diperlukan untuk menghentikan jaringan penyelundupan dan memastikan bahwa timah yang diperdagangkan adalah legal dan mengikuti aturan yang berlaku, Mbak. Begitu.
Siap, terima kasih Mas. Bagus ya pendapatnya ya. Selanjutnya ke Mas Alif, gimana Mas pendapatnya Mas? Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya, karena timah ini salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, artinya di alam jumlahnya juga terbatas, dan dengan korupsi timah yang besar ini tentu saja dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak yang paling bawah hingga otoritas paling atas, sehingga untuk kedepannya mungkin agar tidak terjadi kasus yang sama, perlu dilakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, termasuk cara menanggulangi korupsi di Indonesia. Terima kasih Mas. Nah, cek belum ya untuk. Nah, selanjutnya Mbak Putri nih. Mbak Putri gimana pendapatnya Mbak? Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Sylvia. Di sini saya setuju dengan Mas Alif yang tadi disampaikan bahwa tindakan korupsi ini harus segera diberantas dan pelaku korupsi harus ditegakkan dengan tegas tanpa pandang bulu itu siapa agar memberikan efek jera bagi seluruh pelaku korupsi. Dan untuk pemerintah itu sendiri harus memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum serta peninjau ulang regulasi perdagangan timah yang ada di Indonesia. Dan kita pun kan teknologi sudah maju. Sepertinya Indonesia perlu menggunakan teknologi agar meningkatkan pengawasan seperti pelacakan online, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya alamnya, dan memastikan penyeludupan timah ini harus secara legal dan harus berkolaborasi dengan internasional untuk menghentikan jaringan penyeludupan tersebut. Dan saya berharap pemberian sanksi tegas bagi para pelaku hukum ini harus segera diberantas untuk di masa depan tidak ada hal ini terjadi kembali. Gitu, Mbak Sylvia. Terima kasih kesempatannya. Siap Mbak, sama-sama. Nah, yang terakhir Mbak Kintan Taufika. Kan kita belum tahu ya gimana cara penanganan dalam kasus tersebut. Boleh disebutkan Mbak Kintan, cara penanganannya itu gimana? Baik, terima kasih Mbak Sylvia atas kesempatannya. Karena tadi rekan-rekan yang lain sudah menanggapi terkait kasus tersebut, ya, mungkin di sini saya akan menambahkan untuk kedepannya supaya kasus ini tidak terjadi lagi begitu. Jadi memang penanganan korupsi ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya korupsi timah ini ya, mungkin dengan peningkatan transparansi, termasuk pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan terkait semua proses dalam perusahaan tersebut. Kemudian penguatan pengawasan, yang kemudian pelatihan dan kesadaran terhadap para pejabat terkait dan staf yang terlibat dalam pengelolaan timah. Kemudian nantinya diberikan hukuman yang tegas apabila terjadi tindakan korupsi. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau pengelolaan timah. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan pihak asing, yaitu seperti lembaga anti korupsi internasional atau lembaga pengawas dari negara lain yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus korupsi. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam suatu pengelolaan. Berikut langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan agar korupsi timah ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kintan. Harusnya Mbak Kintan terakhir ya tadi. Nah, kita nambah satu lagi nih pendapat dari Mas Bagas. Gimana Mas pendapat tentang kasus 271 triliun? Oke, makasih Mbak Silvi. Menurut saya, sama seperti teman-teman saya yang lain, yang sangat merugikan bukan hanya untuk ekonomi, tetapi untuk lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya, yaitu dengan merusak hutan yang bisa menyebabkan kerugian lingkungan ekologis dan mengacu pada hilangnya fungsi-fungsi ekosistem yang mengatur siklus air dan juga udara. Seharusnya sebagai seorang warga negara yang baik, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga keberlanjutan sumber daya alam yang sudah ada. Seperti sekian, Mbak Silvi.